Dan agama saya waktu zaman bujangan saya sendirian di perantauan itu udah nggak peduli agama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bersama saudara kita Mu'alaf ya. Bisa diperkenalkan Bang, namanya Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Lubis, usia sekarang 50 tahun. Alhamdulillah sudah mulai Mu'alaf mulai tahun 2002 sampai sekarang. Insya Allah saya mohon usaha dan mohon doanya juga diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Bisa diceritakan Bang perjalanannya Mu'alaf atau apa yang ini yang Abang alami ketika Mu'alaf gitu? Bisa. Alhamdulillah dulu saya Mu'alaf itu prosesnya sebetulnya bukan kehendak saya sendiri. Jadi sebetulnya awal saya Mu'alaf dulu kan supaya bisa menikah saja, karena persyaratan menikah itu karena saya udah cocok dengan istri saya waktu itu. Jadi ya, dan agama saya sejak waktu itu juga waktu zaman bujangan saya sendirian di perantauan itu udah nggak peduli agama saya. Mau agama atau yang penting saya asalnya saya dari Nasrani ya, yang penting saya bisa nikah dengan istri saya, karena istri saya juga saya ajak pindah agama juga nggak mau. Alhamdulillah ya, saya nikah dengan cara Muslim. Ya, alhamdulillah Allah masih memberi hidayah. Allah itu memberi hidayah pada saya 3 tahun setelah saya nikah, 2002, 5 tahun. Saya waktu itu juga masih banyak kemaksiatan, masih senang maksiat, banyak senang minum ya, narkoba ya. Alhamdulillah masih diberi petunjuk sama Allah. Di balik hati saya diberi penyakit dulu sampai hampir mati alhamdulillah. Terus ada ikhwan yang akhirnya setelah saya sembuh, saya diajak tukar pikiran masalah keimanan, masalah agama. Dan setelah itu saya diajak untuk ikut pengajian. Alhamdulillah terus saya mulai mendalami dan merenungi tentang agama itu. Dan kemudian saya mulai sholat mulai tahun 2007. Setelah saya sembuh mulai sholat dan mulai berusaha untuk memperbaiki diri lah. Dan setelah saya mengetahui sebenar-benarnya Islam itu melalui proses itu tadi, mendalami dan ikut ngaji kemana-mana, akhirnya alhamdulillah saya menemukan yang kebenaran hakiki itu sebenarnya memang betul-betul yang ada di Islam. Dan setelah itu saya berjanji pada diri saya sendiri dan sama Allah, saya akan berusaha untuk tetap berjalan di atas jinnya Allah itu. Dan saya juga selalu meminta kepada kepada saudara yang muslim khususnya, supaya setiap kali habis bertemu saya minta doa dari mereka supaya saya selalu diberi istiqomahan oleh Allah juga, supaya tetap bisa berdiri di atas jin yang sebenar-benarnya jin begitu. Janganlah mati dalam keadaan selain muslim, apa bahasa Arabnya kafir. Insya Allah saya akan berusaha supaya tetap kondisinya seperti itu, insya Allah. Berarti setelah Mu'alaf itu belum sholat ya Bang? Setelah Mu'alaf itu belum. Saya waktu itu yang penting seperti saya katakan tadi, yang saya bisa nikah sesuai, bisa nikah karena persyaratannya, karena istri saya sendiri dan keluarganya misalnya itu dari muslim. Nah, saya tidak bisa mengajak istri saya pindah, akhirnya ya udah saya ngikut cara mereka kan. Putranya sekarang berapa Bang? Sekarang putranya alhamdulillah ada 4, 2 perempuan yang besar dan dua yang nomor 3 itu alhamdulillah. Kepuasan spiritual seperti apa ya dirasakan setelah Mu'alaf Bang? Saya merasakan jaminnya hari besok saya setelah saya mati, dengan sekuat upaya yang saya upayakan itu
saya merasakan janjinya Allah itu sebenar-benarnya janji yang hanya ada di sini. Makanya saya berusaha untuk tetap berusaha istiqomah untuk meraih apa yang dijanjikan Allah, untuk meraih ridhonya Allah itu saja. Dan setelah saya menjadikan ibadah terutama sholat itu menjadi bagian dari hidup saya menemukan kepuasan. Dan justru sebelum saya menjalankannya pada waktunya itu ada kekurangan yang saya kurang apa ya tadi, misalnya karena terlalu sibuk, oh iya belum sholat. Seperti ibaratnya kita hanya kalau manusia itu kalau belum makan dia akan merasa lapar. Dan itu dia yang saya tanamkan, saya berusaha tanamkan kepada anak. Nah, sambut panggilan itu setiap kali 3-4. Pernah mendak semua Bang ya? Insya Allah yang nomor 4 ini jatahnya insya Allah tahun depan. Yang hanya nomor 1 sampai nomor 3 sudah mondok. Ada kendala apa ya Bang ya ketika baru mu'alaf waktu itu? Kendalanya apa sih? Kendala pertama kalau saya dari diri sendiri kok keinginan untuk kembali bermaksiat dengan teman-teman sesama ahlul maksiat gue sama yang ya, alhamdulillah karena banyak peringatan yang diberikan kepada saya cukup untuk membuat saya meriset pikiran saya. Kalau misalnya tidak ada peringatan itu, saya wallahu a'lam mungkin sampai sekarang saya itu masih nggak. Peringatannya berupa apa Bang? Ginjal saya bocor. Jadi dokter sendiri, saya di rumah sakit Bojonegoro itu dokternya udah spesialis. Setelah 3 minggu dirawat itu dokternya sampai heran, Pak, ini kami sudah kasih pengobatan yang terbaik, kok masih seperti ini. Ini kayaknya alternatifnya dirujuk ke Surabaya, terus Tomo. Sementara waktu itu saya sudah kehabisan dana untuk melanjutkan pengobatan. Jadi saya sambil terbaring mau mati gitu ya mikir duit ini bisa membayar rumah sakit ini bagaimana. Nah besok membayar saya lahiran gimana. Akhirnya saya bilang sama dokter, oke lah dirujuk aja tetap nggak apa yang saya bisa ya. Dan itu di minggu kedua kalau nggak salah saya terbaring di rumah sakit itu, anak saya itu baru bisa jalan. Anak saya yang pertama itu dibawa sama neneknya, itu langsung ambrol air mata saya melihat anak saya. Di situ saya langsung berjanji minta ampun sama Allah, minta ampun sama saya, betul-betul saya minta ampun supaya diampuni dosa saya, supaya saya diberi kesembuhan, supaya saya bisa melihat anak-anak saya besar. Dan saya berjanji di dalam hati saya sambil menangis, ya Allah mohon beri saya kesembuhan, beri saya kesempatan, beri saya umur yang panjang supaya saya bisa mendidik anak-anak saya, melihat anak-anak saya besar dan mendidik mereka di jalan. Waktu saya berikat, ya alhamdulillah saya diberi waktu sampai sekarang. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah di saat akhir hidup saya. Jadi senang ya, ada kepuasan tersendiri, kembali ke jalan yang benar, kan? Terus nanti insya Allah tuh Bang akan ada kepuasan yang lebih lagi bila menemukan betapa indahnya, mungkin betapa indahnya Islam, betapa ternyata lebih. Ini kan sudah nikmat nih merasakan Islam. Nanti kalau bertemu dengan teman-teman yang mengajak kita lebih mengenal Allah, insya Allah lebih happy lagi insya Allah Bang ya. Semenjak saya mulai aktif mencari ilmu tentang Islam ini, saya berkumpul dengan teman-teman ke akidah yang satu tujuan untuk mencari memperbaiki diri dan memantapkan pengetahuan di dalam agama. Dan ukhuwah itu juga dengan mereka itu, karena kita itu satu tujuan, itu juga ada kenikmatan tersendiri berkumpul dengan saudara-saudara seiman yang satu tujuannya. Dan juga terutama satu momen yang paling saya berkesan itu di saat waktu ada aksi 212 di Jakarta. Di situ pertama kali saya merasakan indahnya Islam, di mana saya lihat beragam ormas, beragam madhab itu berkumpul di. Yang penting sama-sama satu kata, la ilaha illallah. Sama-sama, tidak peduli mereka berangkat dari mana, dengan pakaian apa, ada yang ingkra, ada yang enggak, ada yang gondrong, ada yang enggak. Tapi
sama-sama syahadatnya, ya cuma satu, pemersatunya cuma satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu sudah tidak ada sekat. Terus seharusnya persatuan umat Islam itu tidak boleh ada sekat. Understanding umat. Betul sekali. Tidak boleh ada sekat walaupun ada perbedaan madhab ataupun organisasi terutama, itu sebenarnya tidak perlu. Yang penting kita sama-sama tujuannya satu, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang perlu, yang penting. Yang penting di situ. Dan kalau kita sudah sama satu tujuan, tidak perlu kita pakai beda baju, beda madhab, tidak perlu. Yang penting kita satu tujuan. Itulah saudara kita. Sama seperti perintahnya. Katanya Rasulullah bahwa sama muslim itu bersaudara. Sesama muslim itu seperti satu tubuh. Jadi satu tubuh disakit, maka bagian tubuh yang lain akan merasa sakit. Selama kita masih satu tujuan, itu berarti saudara. Hari ini kita belajar dengan mu'alaf betapa pentingnya ukhuwah, betapa pentingnya saling mencintai sesama muslim ya Bang ya. Terutama ini kan di Palestina ya kan. Dan di Palestina kan bukan hanya urusan orang Arab, tapi urusan orang Islam juga ya Bang. Itu seharusnya kita, terutama masyarakat yang ada di Indonesia, melihat, apalagi kaum itu tidak usah melihat mereka itu muslim atau, karena kalau melihat, kita tonton beritanya yang real sebenarnya bagaimana pembantaian di sana. Bahkan sekarang ada yang mengatakan di sana itu bukan lagi tapi bencana kemanusiaan, genosida. Ada yang mengatakan itu apartheid, pemusnahan ras. Jadi tidak perlu menjadi seorang muslim untuk berempati kepada mereka. Cukup menjadi seorang manusia saja, sesama manusia saja. Kalau misalnya ada saudaranya itu dibantai, sudah harus memiliki empati. Apalagi sesama saudara muslim kita harus lebih sangat-sangat berempati. Setidaknya kalaupun tidak mampu secara memberikan bantuan tenaga ataupun bantuan materi, doakan mereka sebagai sesama muslim. Apapun apalagi Islam. Terima kasih Bang. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan Abang Maruli Lubis diberikan panjang umur dan seluruh keluarganya diberkahi, istiqomah dalam iman dan Islam. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.